warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026 dengan tema Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045. Tepuk tangan dulu. Kalau yang ini dari kepala dari Mohon izin Bapak Ibu para tamu undangan beserta peserta, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nadia Palikujura atau biasa dipanggil akrabnya Dr. Sasa. Salam kenal ya semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas menjadi moderator dalam sesi materi utama. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih ya tentang masalah yang akan relate banget sama teman-teman di sini ya, yaitu tentang gizi optimal pada remaja yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang keren banget, sangat berpengalaman ya. Beliau adalah Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Beliau adalah ahli gizi yang punya banyak pengalaman di dalam pengembangan ilmu gizi, kemudian edukasi masyarakat, serta berbagai kebijakan dan program terkait permasalahan gizi khususnya di Indonesia. Sebelumnya, untuk mengenal lebih lanjut nih ya profil dari narasumber, boleh kita saksikan video perkenalannya terlebih dahulu ya. Dr. Rita Ramayulis. Dr. Rita. Berbagai informasi gizi dan gaya hidup sehat dapat diperoleh melalui akun Instagram dan TikTok Dr. Rita Ramayulis DCN MKes, seorang ahli gizi Indonesia. Pada anak muda sekarang banyak yang bakal metabolisme turun. Dan kita ketahui bahwa estrogen terkait dengan metabolisme zat gizi, dia berhubungan dengan metabolisme lemak. Luar biasa. Mantap, seru banget. Sangat amazing. An eye-opening, thought-provoking. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Iya, Baiklah, langsung saja kita sambut Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. baik. Sorry dok. Terima kasih. Ya, sama-sama dok. Siap. Tes 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Moderator, Dokter Moderator. Sama-sama dok. Iya. Sama-sama dok. Selamat pagi semuanya. Iya, senang sekali ketemu sama generasi penerus bangsa. Pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Puskesmas, lalu kemudian perwakilan dari Camat, dari Lurah, dan teristimewa Ibu Nurul sebagai Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami berada di siswa-siswa sekalian. Terima kasih banget. Saya awali dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hormat juga buat Bapak Pol PP dan semua tamu undangan, Ibu Guru, Ibu PKK, lalu perwakilan dari organisasi profesi Persagi, mungkin juga dari Sudinkes ya, lengkap sudah. Saya akan memberikan materi kepada adik-adik semua, lebih kurang sekitar 30 sampai 40 menit, lalu nanti akan kita masuk dengan tanya jawab. Nah, mungkin adik-adik bertanya, seberapa pentingnya sih kami diberikan penyuluhan gizi gitu ya? Nanti ya sudah dijawab oleh Bapak dari kecamatan, sangat penting. Nah, tadi saya sudah dikenalkan ya, jadi saya ini orang lama di bidang gizi. Adik-adik, saya itu sudah jadi sarjana gizi tahun 93. Kebayang umur saya berapa? ya, jadi saya ini sudah lolita ya, lolos 50 tahun. Dan saya memiliki 4 orang anak dan kemudian 1 orang cucu. Nah, hari-hari kegiatan saya dulunya saya pegawai negeri. Tapi kemudian saya resign dari pegawai negeri karena saya mendirikan kantor sendiri. Nah, jadi saya sekarang bekerja di kantor saya sendiri sebagai konsultan gizi, lalu praktek di rumah sakit. Nah, jadi adik-adik percayalah pada saya, apa yang akan saya sampaikan ini sudah terbukti, sudah dijalani untuk 4 orang anak dan 1 orang cucu, ya. Dan ini penting banget soal makanan gitu ya. Nah, Ibu Rita akan kasih tahu seberapa penting adik-adik harus mengatur apa yang akan masuk ke mulutnya, gitu ya. Pertama jawabannya adalah pada tahun 2045 nanti itu adalah bonus demografi. Apa adik-adik? Bonus demografi. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Adalah piramida penduduk orang Indonesia itu kecil di atas, gede di tengah, sangat kecil di bawah. Maksudnya adalah nanti 2045 yang anak-anak balita sedikit, udah nggak banyak yang lahiran. Kemudian yang lansia juga sudah mulai berkurang. Bisa karena sudah nggak ada, ya, bisa karena sakit-sakitan. Nah, yang banyak di tengah ini adalah usia produktif. Yang usianya 20 tahun sampai 50 tahun, itu usia produktif. Ibu Rita tanya, berapa usia kalian sekarang? 14. Berarti 2045 sekitar 19 tahun lagi berapa usia kalian? 14 tambah 19 33 tahun. Ya betul nggak? Betul ya, 14 tahun tambah 19 tahun 33 tahun. Berarti yang bangun bangsa ini siapa? Kalian. Jadi kalianlah yang banyak nanti berada di tahun 2045. Kalau seandainya hari ini kalian gak atur pola makannya, lalu tahun 2045 di saat kalian berusia 33 tahun kalian sakit-sakitan. Bisa nggak bangun bangsa ini kalau sakit-sakitan? Nggak bisa. Yang ada kalian jadi beban bagi negara ini, betul nggak? Karena kalau kalian sakit nih, misalnya diabetes, misalnya hipertensi gitu ya, itu biayanya masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi semakin banyak usia produktif yang sakit penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, asam urat, maka pemerintah makin bangkrut. Karena biaya pengobatan kalian disubsidi oleh pemerintah. Rugi juga buat diri sendiri, betul nggak? Enak nggak sakit-sakitan? Nggak enak. Kemudian rugi juga buat keluarga. Satu anggota keluarga sakit, keluarga yang lain juga menjadi tidak nyaman. Ya, itu satu alasannya. Oke ya, yang di belakang mendengarkan Ibu Rita kan? Mana suara yang di belakang? Halo? Nah, hai, good. Yang kedua adalah, ya, kalian sekarang berada pada posisi puncak pertumbuhan tertinggi. Jadi disebut sebagai pertumbuhan puncak dalam kehidupan manusia. Manusia itu bertumbuhnya cepat hanya 2 periode. Periode pertama adalah ketika usia lahir sampai 2 tahun. Sudah lewat, betul kan? Jadi waktu itu kalian tuh cepat sekali pertumbuhannya, tapi yang lihat cuman mama papa kalian aja. Kalian kan belum berdaya pada waktu itu. Nah, pertumbuhan tercepat kedua adalah pada usia remaja. Perempuan itu di usia 11 sampai 13 tahun. Itu tercepatnya.
Laki-laki usia 13 sampai 15 tahun. Apa yang terjadi pada percepatan itu? Kalau gizi kalian benar, kalian bisa nambah tinggi badannya untuk perempuan 9 cm. Untuk laki-laki bisa nambah 11 cm. Lalu akan bertanyalah, memangnya kenapa sih Bu Rita kalau saya pendek, kalau saya tinggi, memangnya beda gitu? Berbeda. Dalam hal penyakit dikatakan orang pendek lebih beresiko untuk obesitas dan penyakit tidak menular. Orang tinggi lebih sedikit kemungkinan dia obesitas dan penyakit tidak menular. Jadi kesempatan kalian untuk mendapatkan tinggi badan yang optimal. Masih mau tinggi nggak? Nah, perhatikan nanti makanannya ya. Karena tinggi itu selain performanya terlihat bagus, kalian juga bisa terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan karena pendeknya itu, ya karena obesitasnya. Jadi orang pendek itu memang lebih cepat obesitas dibandingkan orang yang tinggi. Nah, terus yang ketiga alasannya adalah, sekarang kalian dalam proses belajar ya. Nah, ada yang cari uang juga nggak sekarang? Nggak ada ya? Semuanya proses belajar ya. Nah, untuk supaya bisa belajar dengan baik, Anda harus fokus kan? Nah, yang bisa membuat fokus apa? Makanan. Apa yang bisa membuat fokus? Makanan. Kalau sarapannya bagus, Anda fokus belajarnya. Kalau tadi nggak sarapan, pasti hari ini Anda jadi lemas. Kalaupun lihat Bu Rita, masuk kanan, keluar kiri. Nggak nyantol di kepalanya. Karena tadi belum makan. Atau tadi makannya nggak benar. Pagi-pagi udah cilok, udah cimol gitu ya. Kalian kenyang, tapi ketika dengar Ibu Rita ceramah, kalian begini, cueng, ngantuk gitu ya. Kalau salah makan. Jadi kalau gitu, hari ini ceramah gizinya penting apa enggak? Penting ya? Dengarkan ya? Oke. Halo yang di belakang. Hai, good. Yuk kita lihat. Oh ya, kalian punya Instagram nggak? Punya TikTok nggak? Yang punya golongan milenial, yang nggak punya kolonial. Bercanda. Kalau yang punya boleh dong follow Ibu Rita biar nambah follower. Enggak sih, Ibu Rita sering kasih informasi gizi. Jadi kalian gak rugi follow Ibu Rita karena gizi dikasih tuh. Jadi pengetahuan gizinya terupdate terus ya. Next, kita lihat slide ini. Yuk kita belajar tentang gizi seimbang dan metode isi piring remaja. Remaja generasi penerus bangsa. Kalau remajanya hari ini nggak bergizi, maka tahun 2045 bangsa kita tidak ada yang membangunnya. Bangsa kita akan collapse. Ya, jadi harapan kami ada pada remaja-remaja semuanya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat yang pertama materinya. Oke, next. Ini adalah masalah gizi yang terjadi pada remaja. Ini data. Jadi bisa jadi kalian mengalami ini juga, gitu ya. Apa data yang pertama? Yang pertama ternyata 3 sampai 4 dari 10 remaja Indonesia mengalami anemia. Mengalami apa? Anemia. Anemia itu tandanya adalah letih, lesu, lelah, lemah, lunglai, lelet lagi. Tuh, ya. Apa tandanya? Letih, lesu, lemas, lunglai, lelet, ya. Jadi banyak tandanya anemia. Coba kalian sesama kalian saling berhadapan, coba cek pelupuk matanya ini, warnanya apa ya? Coba saling lihat punya temennya. Apa warna pelupuk matanya? Di Indonesia 3 sampai 4 remaja Indonesia. Mudah-mudahan kalian terbebas dari anemia, ya. Yang kedua, banyak anak remaja Indonesia hari ini tuh kurus. Kurus sekali nggak boleh. Cek lingkar lengan sininya. Kalau di rumah ada sentimeter, ukur. Kalau kurang dari 23,5 cm tidak boleh. Ya, itu namanya kurang gizi. Mungkin kalian terobsesi dengan body Korea. Korea kan tipis-tipis bak triplek ya. Langsing gitu ya. Tapi dia memang genetiknya begitu. Orang Indonesia genetiknya Melayu. Jadi nggak kalau ininya kecil berarti kurang gizi gitu ya. Tapi besar juga nggak boleh.
Kalau besar berarti kelebihan kalori, bukan kelebihan gizi, tapi kelebihan kalori, ya. Nah, jadi ayo remaja cek ya, jangan terlalu kurus. Boleh diet, boleh atur makan, kan remaja nggak mau gendut-gendut, boleh banget. Tapi jangan kebablasan, jangan sampai ininya kecil banget gitu ya. Oke, yuk kita lihat yang ketiga, next. Nah, obesitas. Banyak juga remaja sekarang kebablasan makannya jadi gemuk, ya. Nah, gemuk itu bukan lambang kemakmuran. Nanti jangan dibilang, kamu mah bagus ya gizinya, kelebihan gizi nih. Gemuk bukan kelebihan gizi. Gemuk adalah kelebihan kalori, bukan gizi. Banyak orang gemuk kurang gizi. Ya, banyak orang gemuk anemia. Ya, jadi banyak yang kurang gizi. Jadi jangan gemuk. Ada satu masalahnya gemuk. Nah, ini lagi. Di data Indonesia cukup mencengangkan adik-adik semua. Kenapa mencengangkan? Bayangkan data riset kesehatan dasar Indonesia ditemukan hipertensi telah mulai terjadi pada anak Indonesia berusia 15 tahun. Aduh, coba 15 tahun sudah hipertensi, 15 tahun sudah diabetes atau pradiabetes. Ngeri kan? Nah, ini semua terpengaruh dari apa yang dimakan. Makanya Ibu Rita hadir bersama Puskesmas Pademangan untuk memberitahu kepada Ananda semua, ayo dijaga pola makannya. Begitu ya? Semangat jaga pola makannya? Semangat? Nah, yuk Ibu Rita kasih tahu cara jaga pola makannya ya. Next. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada ya. Banyak siswa yang mentalnya juga terganggu, gampang kecil hati, gampang sedih, overthinking, ternyata terpengaruh dari apa yang dimakan. Jadi kalau makannya kurang gizi, seringnya kalian itu lebih dalam mikirnya gitu, sesuatu yang nggak perlu dipikir jadi terpikirkan. Jadi kalau kurang mikronutrien itu bisa kejadian, mentalnya rapuh. Ya, walaupun banyak dipengaruhi faktor lain, tapi makanan yang kurang gizi membuat mental seseorang lebih cepat rapuh. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini pesan Ibu Rita. Coba kalian lihat ini. Apa arti piramida ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Ibu Rita kasih tahu dulu. Piramida ini menggambarkan makin besar di bawah, makin banyak dilakukan. Makin kecil di atas, makin sedikit dilakukan. Itu maknanya ya. Nah, ayo. Yang paling bawah, paling besar apa? Ayo Ananda, yang paling bawah apa? Apa? Apa saya? Apa saya? Masa sih yang paling bawah? Yang paling bawah? Yang paling bawah banget? Enggak. Yang paling bawah geraknya. Tuh, yang paling bawah itu bergerak, 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 bergerak. Tuh, ya. Nah, jadi kalian remaja semakin sering bergerak, oksigennya naik ke otak, semakin cerdas. Semakin sedikit bergerak, kalian akan mengalami penyakit seperti orang tua, sakit pinggang lah, encok lah, padahal masih muda begitu ya. Jadi anak muda atau siapapun itu harus banyak gerak. Kenapa kita banyak gerak? Ternyata manusia tubuhnya terdiri dari tulang lebih banyak, otot lebih banyak, sendi lebih banyak. Otot, tulang, dan sendi adalah alat gerak. Jadi kalian nggak boleh nggak gerak. Kalau datang pagi ke sini jam 7, ya, nanti jam 10 istirahat, jangan duduk aja. Jalan-jalan aja di sini, jalan-jalan aja. Karena tubuh kita settingannya bergerak, jadi nggak boleh duduk. Oke ya, pesan Ibu Rita yang pertama adalah gerakan. Yang kedua nih, yang terbanyak kedua adalah makanan pokok. Yang paling sedikit apa ini? Ya, gula. Apa Ananda beragam? Yang paling sedikit di atas apa? Ayo. Gula. Apa lagi? Garam. Apa lagi? Minyak. Ya. Bukan kecap sayang, minyak. Ya, paling bawah adalah karbohidrat. Tetapi
Oke, baik. Jadi tadi makanan pokoknya apa? Ada nasi putih, ada apa lagi? Jagung, ubi, singkong. Banyak ya? Nah, ada makanan pokok lainnya. Jadi, kalau kalian makan nasi putih aja, jadinya beresiko untuk kesehatannya. Tapi kalau kalian nih nyemilnya jagung rebus, singkong, ubi, kalian akan lebih bagus karena gizinya bagus. Jadi ingat itu, karbohidratnya harus diragamkan. Tapi sebaliknya, yang dikecilkan di atas adalah gula, garam, lemak. Ya, siapa yang suka makan goreng-gorengan pakai minuman manis? Ayo, goreng-gorengan pakai minuman manis. Donat pakai green tea latte, donat pakai kopi latte. Siapa ayo? Ya kan? Jadi kalau kalian makan donat itu gulanya banyak banget. Pakai lagi minuman manis, minuman sirup, green tea latte itu gulanya banyak banget. Nah itu tidak seimbang karena tubuh manusia membutuhkan ini sedikit, hanya sedikit. Oke ya. Nah sekarang inilah mulai masuk pesan Ibu Rita. Ibu Rita akan kasih pesan lebih kurang beberapa pesan. Kalian kembali nanti Ibu Rita manggil ke depan untuk kalian sebutkan. Mulai ya, pesan pertama ya. Nah, ini adalah pesan pertama. Supaya gizi kalian bagus, maka di dalam perubahan pola makan yang pertama kalian lakukan adalah cukupkan protein kalian. Cukupkan apa? Protein. Coba sebutkan apa saja nama protein yang kalian kenal. 1. Ikan. 2. Ayam. 3. Daging. 4. 5. Susu. 6. Tempe. 7. Kacang merah, kacang hijau. 8. Tempe. Ya, banyak ya protein ya. Nah, tahu betul Anda. Semua protein itu kalau Anda makan paling banyak dalam satu hari, maka yang pertama kali terjadi pada tubuh Anda adalah hormon pertumbuhan dirangsang. Dinaikin hormon pertumbuhan pada tubuh Anda. Jadi malam hari Anda bertumbuh, lagi bergerak Anda bertumbuh. Anda lompat-lompat pakai protein, Anda akan cepat bertumbuh ke atas. Bertumbuh badannya. Jadi jangan olahraga pakai bobot, nggak cocok. Jangan olahraga pakai donat, nggak cocok. Tapi pakai apa? Protein. Kalian minum susu, kalian makan kemudian tempe, tahu, telur. Itu akan meningkatkan pertumbuhan kalian dengan baik dan juga pertumbuhan sel otak. Kalian akan menjadi lebih cerdas. Ya. Jadi pesan pertama apa? Protein. Kalau Ibu Rita kasih ada nasi uduk pakai bihun, mau makan nggak? Nggak mau. Bagus. Tapi boleh mau makan cuma yang gini. Ibu Rita, aku mau makan nasi sama bihun, tapi telurnya mana? Nah, jangan lupa ya. Setiap mau makan lihat proteinnya. Oh, saya pagi-pagi dapat bubur ayam. Namanya bubur ayam, tapi ayamnya antara ada dan tiada. Yang banyak nanti capeknya. Jangan kalau kalian remaja. Kalau saya mau makan bubur ayam, saya tambah telur puyuh lebih banyak. Saya tambah ayamnya lebih banyak. Kalau pagi nih, lebih baik makan telur rebus atau bakwan? Ayo. Telur rebus. Ibu Rita punya telur
diminum atau dimakan dengan teh. Jangan pernah dimakan dengan minuman kopi. Jangan pernah dimakan dengan minuman coklat. Nanti zat besinya tidak diserap. Tapi kalau kalian dapat protein ini, makan sama buah. Misalnya siang hari dapat MBG. Oh, ternyata ada tempe di situ. Terus kalian jangan lupa makan sama buah. Nah, maka gizinya terpenuhi. Kalau kalian bawa teh dari rumah, tunda dulu minumnya. Nanti minumnya sore aja. Jangan barengan sama protein hewani dan protein nabati yang tinggi zat besinya. Oke ya, sudah 2 pesan. Pesan yang pertama apa? Protein jumlahnya. Kedua apa? Ya, tingkat cara makan proteinnya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya Bapak udah lupa. Nah, khusus untuk remaja perempuan, apa yang dikhususkan? Harus konsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu. Berapa kali seminggu? Nah, benar-benar anak Ibu Nurul. Nah, ini data di Indonesia ya. Ternyata di Indonesia itu 61% masyarakatnya itu mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Ya jangan. Ya, dan konsumsi garamnya lebih dari 1 kali sehari ada 29%. Dan yang konsumsi makanan berlemak ada 41%. Jangan Dek ya, jangan ya. Nah, jangan termasuk ke kelompok ini ya. Lanjut, dikit lagi, yuk lihat lagi. Nanti kalian setelah ini boleh tanya jawab. Pertama, pesan selanjutnya setelah protein, zat besi, tablet tambah darah. Ibu Rita wanti-wanti banget sama kalian dengan tingginya penyakit tidak menular. Ayo kalau makan cek dulu gulanya. Kalau banyak jangan ya, makannya sekali aja, atau kalau nggak makan gula tidak apa-apa. Tidak makan gula tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah tidak makan karbohidrat. Kalau karbohidratnya sudah dapat dari nasi, dari ubi, dari jagung, kenapa harus makan gula lagi? Ya, nggak perlu double-double. Jadi kalau kalian pesan-pesan minuman manis, pesan-pesan, Mas, minuman manisnya 1, gulanya dikit aja ya. Kenapa pesan gitu? Ya, kita dikit aja. Jangan merasa rugi. Wah, rugi dong Burita, orang gulanya banyak sama dikit harganya sama. Rugi dong sayanya. Jangan merasa rugi ya, karena kalian dapat makan lebih sehat walaupun dia nggak terlalu manis ya. Ini jenis gula ya Nanda, boleh dikurangi ini, kalau nggak nanti terjadi macam-macam ya. Next. Nah, kemudian garam yang asin-asin itu tadi tuh ada bumbu yang banyak ya, bumbu ada mie instan ya. Nah, itu harus dikurangi, kalau enggak nanti masih usia muda serangan jantung. Aduh, saya jadi manajer cerita, alumni SMP 23 jadi manajer di perusahaan, tapi 5 tahun setelah jadi manajer serangan jantung. Rugi banget ya kan? Jaga kesehatannya ya. Jangan makan yang terlalu banyak, jangan garam segini itu jangan. Tapi kalau ada buah, makan buah itu. Ada sayur, makan sayur itu. Protein, makan protein yang tinggi-tinggi itu nggak perlu. Ibu Rita pertanyaan ketiga tanya yang keberapa kalau bisa jawab nih. Makan mie instan kan boleh, nggak dilarang, tapi memang nggak sehat. Kalau menjadikan mie instan sehat, gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Supaya, ayo saya di sini. Supaya mie instannya jadi bisa kalian makan, tapi jangan tiap hari juga, tapi dia jadi lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri, saya dari kelas 8C. Nah, gimana nih dia kalau mau makan mie instan tuh misalnya bisa jadi lebih sehat. Yang pertama itu kita harus kurangin bumbu micinnya dari mie instan. Jadi kita bisa pakai setengah aja dari bumbunya. Terus yang kedua itu kita bisa tambahin telur. Kalau ditambahin telur, kita juga bisa ditambahin sayur kayak seperti kapsoy, sawi atau enggak, pokoknya sayur lah. Terus sama telur sebagai proteinnya. Nah, kita bahas dulu ya. Kan mie instan itu garamnya tinggi kan? Nah, supaya
garam ini nggak masuk ke tubuh Ananda, tapi dibuang lewat pipis, syaratnya harus banyak makan kalium. Nah, kalium ada di mana? Di pokcoy banyak kalium, di wortel banyak kalium, di bayam banyak kalium. Jadi kalau makan mie instan, masukkan wortel ke dalamnya, atau tipis-tipis gitu, ya nggak terlalu jadi berubah rasa. Masukkan daun sawi atau masukkan bayam. Jadi walaupun darahnya tinggi, kaliumnya akan mendorong itu keluar. Kalian seimbang. Lalu mie instan kan karbohidrat doang, belum ada proteinnya. Dimasukin tadi telur. Kalau kalian punya tahu di kulkas, potong-potong tahunya, rebus ke dalam minyak, rebus ke dalam air dulu. Udah matang, campurkan ke minyak. Jadi minyak nggak usah 1,5 aja, dengan ada telur, dengan ada tahu yang direbus, dengan ada wortel, itu sudah sangat kenyang, ya. Nah, hari ini Ibu Rita kasih roti, tapi Ibu Rita pesan, ini pilihan terakhir ketika nggak ada lagi makanan yang lain, ya. Kalau bisa, kalian banyaknya adalah jagung rebus, ubi, singkong. Nah, itu pangan lokal. Pangan lokal itu jauh lebih tinggi gizinya daripada roti. Tapi hari ini nggak apa-apa. Besok kalian kalau ada acara-acara, jagung rebus aja snacknya sama telur rebus. Wah, keren banget. Sama kacang rebus, sama kacang bobot. Wah, itu hebat banget. Itu adalah pangan lokal. Tepuk tangan buat kalian. Lanjut lagi. Ada bubur. Lanjut lagi. Nah, gorengan. Kan di luar macam-macam gorengan. Gorengan itu harus dikurangi. Tapi kadang-kadang ketika kalian mau jajan, nggak ada yang nggak gorengan. Semua gorengan, ya kan? Kalian pilih yang lebih bagus aja deh. Nah, ini ada bakwan atau bala-bala. Kemudian ini ada pisang goreng. Kemudian ini ada tahu isi. Pilih yang mana? Tahu isi. Gitu ya. Jadi kalau memang harus makan gorengan, pilih yang ada proteinnya. Kalau pengen banget gitu, jangan udah tepung digoreng lagi. Sehatnya tuh benar-benar nggak sehat, gitu ya. Karena udah tepung digoreng lagi, banyak malah zatnya yang tidak baik untuk kesehatan. Next. Nah, lalu pesan Ibu Rita sayur. Sekarang sebutkan jenis-jenis sayur, ya. Nah, itu kalian harus pastikan setiap makan ada sayurnya. Lewat dulu. Coba sebutkan sayurnya. Wortel, kangkung, ketimbang, betul saya. Kalau sop masakan diharapin nama sayur. Ada 4 nama sayur, ada bayam, ada wortel, ada kangkung, ada ketimun. Baru 4. Sayur banyak, ada 50 sayur. Seradas, brokoli sayur, apa lagi? Terong sayur, daun singkong sayur, kacang-kacang sayur, banyak sayur. Kalau kalian tadi lihat ya, macam-macam jenis sayur ya. Ada ketimun, ada tomat, ada labu siam, labu kuning, ada labu air, ada wortel, ada kacang-kacang, ada buncis, ada kol, ada kembang kol, ada brokoli, ada kangkung, ada daun singkong, ada daun pepaya. Aduh, banyak banget. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Rita aku nggak suka sayur, belum tentu. Kan sayur banyak. Bisa aja kamu nggak suka daun singkong, tapi wortel kamu suka. Bisa aja kamu nggak suka kangkung, tapi ketimun kamu suka, gitu ya. Karena sayur itu jumlahnya banyak, jenisnya banyak. Buah juga banyak ya. Jangan lupa ya, sehari sayur dan buah lebih kurang 3-5. Banyak buah, berita sayurnya aja banyakin. Jadi nggak mesti, kalau memang buahnya nggak tersedia, sayurnya banyak. Lanjut. Nah, coba kalian baca nih. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Tepuk tangan dulu kita semua. Tepuk tangan. Oke. Kalian lihat sama-sama ke depan. Ini adalah akibat kalau remaja nggak makan sayur dan buah dengan cukup. Pertama, pasti remajanya lebih terlihat
lebih lesu, lelah, lemas, lunglai. Pasti remajanya sering sembelit, hati-hati kanker kolon. Pasti remajanya gampang sakit, dikit-dikit batuk pilek, batuk pilek. Pasti remajanya suasana hatinya, moodnya nggak bagus. Pasti remajanya agak pendek. Pasti remajanya gampang penyakit menular. Itu kalau nggak makan sayur dan buah. Jadi makan ya, makan ya, bilang mama di rumah ya, makan sayur dan buah. Ya, ini adalah pedoman piring makannya. Kalau mau makan nih, cek. Oh, saya mau makan. Cek dulu, proteinnya ada nggak? Ya, karbohidratnya beragam nggak? Ada sayur nggak? Ada buah nggak? Baru kalian makan. Wah, saya makan siangnya mie instan aja, Burita. Ah, boleh. Mie instan tuh baru ini doang. Ininya, gitu ya. Oh, saya cilok aja, Burita, nggak boleh. Saya seblak aja, Burita, boleh. Asal ada seblaknya, masukin ayam sama telur, masukin toge sama kol, bisa. Tapi nggak boleh seblak tepung aja, ya. Nggak boleh tepung saja. Lanjut lagi. Nah, coba lihat nih. Ayo, ini bagus apa enggak? Ini sehat apa enggak? Coba lihat kalian tuh, berwarna-warna. Jangan. Semakin banyak warna-warna kayak gini nih, ini batasi ya, batasi. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tetapi dibatasi, ya. Batasi ya, lanjut. Nah, sekarang penutupan nih terakhir, ya. Nah, selesai sudah materi Burita, nanti dokter akan menemani tanya jawab. Tapi sebelum Burita akhiri, Burita ingin tanya, kira-kira nanti malam kalian ingin makan apa ya, sesuai dengan prinsip seimbang. Ada yang mau ke depan berpendapat? Kira-kira nanti malam mau makan apa ya, setelah dapat materi dari Ibu Rita? Ayo ke depan, siapa yang mau ke depan? Sudah ada bertiga yang ke depan. Ayo, kira-kira nanti malam kalian pengen makan apa ya? Ayo ke depan, ayo. Dari belakang, yang sesuai dengan gizi seimbang. Coba balikin lagi slide-nya, Mbak. Nah, ya udah. Yang dimakan itu sebelumnya ya, sebelumnya. Yang sesuai apa itu tuh? Yang kayak piring makan tuh. Ayo. Isi piring tuh. Siapa yang mau ke depan Burita tunggu. Kalau nggak maju, kita selesai jam 8 malam. Ayo. Ingin makan apa nanti malam? Ayo, Ibu Rita tunggu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ayo ke depan. Yang paling ganteng tadi tunjuk beneran, serius, yang paling belakang. Ayo, belum? Ayo, kira-kira, ayo saya di sini. Nah, sudah ada nih. Ayo nanti di sini. Salah nggak masalah ya, apa-apa. Kalau belajar salah itu biasa. Kira-kira benar nanti siapa? Jadi rencana makan malam saya nanti saya mau makan nasi, terus nanti campur telur, ayam, sedikit nanti mama kan masak sayur di rumah, makan sayur sop, terus kita putih gitu. Oke, coba kita lihat ya, Anda coba di sini Anda. Kalau ininya nanti mau pilih apa? Nasi ya. Kalau misalnya nasinya pakai ubi lebih bagus nggak? Kalau pakai jagung lebih bagus nggak? Nah ya, jadi misalnya nih, ininya nasi, terus air sopnya dimasukkan kentang. Nah, jadinya makanan pokoknya dua, ada nasi, ada kan kentang. Nasinya bisa turunin sedikit karena ada kentang dari sopnya, gitu ya kan? Nah, sayurnya dalam bentuk sop, ini tadi ayam dan telur. Nah, ininya kalau nggak ada apa-apa, solusinya jadikan aja lebih banyak, jadi bisa menjadikan ini sementara waktu gitu ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita next lagi, terakhir, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, selesai sudah materinya, Ibu Rita tuh sudah nulis buku 36 buku judul gizi dan kesehatan tentang Jamilya. Terus orang tanya, kok kita bisa nulis buku sampai 36 judul? Ibu Rita berhenti karena sudah digital aja. Jadi tahun 2020 Ibu Rita
luar biasa. Terima kasih Dokter Rita atas pemaparan materinya yang sangat relate nih ya dengan kehidupan teman-teman di sini ya. Dan bermanfaat juga pastinya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan yang dari tadi udah gatel nih pengen nanya, boleh silakan monggo raise hand, disebutkan nama dan juga kelasnya. Ada yang mau bertanya ke narasumber? Boleh, ayo kakak yang di belakang, maju yuk ke depan. Boleh kita buka dulu untuk 3 penanya ya, teman-teman. Ayo, ya di sini. Oke, boleh disebutin dulu nama sama kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Indira Putri dari kelas 8C. Saya ingin menanyakan, bagaimana sih kalau kita tuh punya badan kurus dan kita punya keinginan gemuk? Kita udah berusaha makan banyak tapi berat badan masih sama aja. Itu faktor pola makan tidak teratur atau emang keturunan? Ya, terima kasih. Terima kasih sayang atas pertanyaannya. Gimana tuh dok caranya? Badannya kurus terus dok, padahal makanannya udah banyak. Apa tuh dok kira-kira faktornya? Ini kita punya rahasianya. Ternyata remaja yang kurus itu bukan karena kurang lemak, tapi karena kurang otot sama tulang. Jadi ketika dia makan banyak, yang banyak itu nasi sama gorengan, pasti nggak nambah berat badannya. Karena yang kurang di badannya otot, karena remaja sekarang kurang gerak dan kurang makan protein dan nggak makan kalsium, jadi tulangnya nggak ada. Nah, Ibu Rita meneliti 1000 remaja di Iradat Konsultan. Dari 1000 remaja, 91% masa ototnya rendah sebelum waktunya. Ini risiko Ritanya. Jadi kalau ini naikkan berat badan, caranya apa? Pertama, minum susu yang jenisnya full cream. Tulisannya adalah full cream. Nah, susu masuk. Kalau perlu susu yang tinggi protein, baca label. Kalau pergi ke supermarket mau beli susu, baca labelnya. Lalu baca label nggak? Baca, tapi label harga, benar. Ya, label harga boleh, tapi lihat juga label proteinnya. Oh, ini harganya sama Gurita. Ini 13.000, ini 13.000. Tapi proteinnya 7, ini 9, ini 11. Nah, ambil yang 11. Ini ada 13 Gurita, ambil yang 13. Jadi minum susu yang proteinnya tinggi. Nah, itu satu. Yang kedua, lauknya kalian kasih ekstra satu adalah tambahan telur. Jadi nih, saya biasa makan proteinnya 5 Gurita, tambahkan ekstra telur satu lagi. Jadi ini ekstra yang telur satu. Tadi susu tinggi protein, tinggi kalsium. Yang kedua tambah ekstra telur. Nah, yang ketiga baru kalian tambahkan nanti karbohidratnya, tapi itu belakangan. Karbohidrat itu belakangan tambahnya. Lebih baik sebelum kalian tambahkan karbohidrat, kalian ambil karbohidrat dari buah. Misalnya pisang. Pisangnya kalian kasih minyak atau margarin dipanggang tuh di atas teflon. Kasih keju, jadikan cemilan kalian. Jadi kalau mau gemuk cemilannya jangan lagi tuh cilok-cilok. Nah, itu cemilannya. Ambil pisang 3 buah, kemudian kasih minyak atau margarin atau mentega, panggang di atas teflon, kasih keju, makan cemilannya. Kok kayak bisa nyanyi. Terus berlatih, banyak gerak, senam, jalan, latihan weight training gitu ya. Makannya ditambah seperti tadi, pasti berat badannya naik. Tapi naiknya berat badannya cakep. Kan ada orang berat badannya naik tapi nggak cakep. Jadi berat badannya naik tapi goyang, ya. Nggak bagus kan? Nah ini enggak berat badannya naik, tapi kalian dari performanya tetap asik, jadi jalan ringan tapi badannya kelihatan berisi. Nah, kan bagus kayak gitu badannya kan? Nah, jadi tadi ada kebiasaan berita, susu yang protein kalsiumnya lebih tinggi diminum tiap hari, kemudian tambahkan ekstra telur, kemudian ditambahkan ekstra buah dengan tambahan keju ataupun olahan minyak yang sehat, dan kemudian kalian boleh tambahkan makanan pokoknya sebagai untuk menambah lemaknya. Tapi buah tadi dikatakan 1 kali. Gini ya? Oke, kita mulai dulu. Terima kasih dokter, luar biasa ya jawabannya ya. Jadi udah mulai dikurangin tuh ya jajan-jajanan cilok, cimol ya. Jajanan setiap hari ya itu biasanya ya. Oke, kita masih ada seperti loh. Oh iya betul. Kita berikan seperti ya yang pertama.
kamu. Betul, untuk penanya nanti sudah disiapkan hadiah ya oleh panitia ya. Oke, lanjut. Adakah lagi yang mau bertanya? Oke, silakan yuk kakak, yuk maju ke depan. Yuk kakak. Boleh disebutin dulu namanya ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Chelsea Monika Syari dari kelas Aceh. Di sini saya mau bertanya, kenapa setiap saya tambah berat badan gitu, tapi malah dia tuh lebih ke perut, jadi kayak lebih buncit gitu. Malah kayak ke makanan tuh lebih kecil gitu. Kayak saya terima kasih. Terima kasih Chelsea. Dok, udah makan banyak tapi malah perutnya dok yang buncit dok. Gimana itu dok? Nah, pertama gini, sebenarnya terjadinya gemuk atau berat badan bertambah adalah kalau kita mengalami deposit kalori kan. Kita makan, terus kalorinya berlebih, pasti nanti ada deposit lemak pada badan kita. Cuma kalau seandainya kalori itu berasal dari satu dari gula, kedua dari makanan pokok yang indeks glikeminya tinggi seperti dari tepung-tepungan dan nasi putih, ya seringnya itu tidak terdistribusi ke semua badan, tapi dia hanya lari ke area sentral. Jadi orang yang nambah berat badannya karena dia banyak makan tepung, atau nambah berat badannya karena banyak makan nasi putih, atau nambah berat badannya karena banyak makan yang manis-manis, biasanya tersentral larinya kelebihan itu. Jadi perutnya jadi bertambah besar, yang lain tetap kecil, jadi gak cacikan, dia kecil, dia gede gitu ya. Itu satu jawabannya. Makanya kalau menambah berat badan jangan dari gula, jangan dari tepung, jangan dari karbohidrat dengan glikemia tinggi, tapi dari protein, dari lemak sehat, dari buah-buahan gitu ya. Yang kedua, kenapa perut kita ini cenderung gendut? Jadi kalau kita duduk begini, otot di sini langsung lemah. Setiap kita duduk, otot ini nggak lemah, karena dia menopang, ini menopang. Ini kan bergerak terus, tapi ini dia diam. Jadi orang yang banyak duduk, lalu makannya berlebih, pasti larinya ke sini. Jadi ini, ukuran perut ini, kita 4 kali lahiran loh. Ukuran perut ini adalah dari jumlah gerak ini. Setiap ini melangkah, ini tertarik. Jadi makanya ibu kita kasih tahu pada para siswa, kalau jalan kan kayak orang nyetir utang ini. Kelemar ya dok. Ya, jangan pelan-pelan. Kadang kontak di perut ini. Kalau kalian jalan itu, kalian kayak yang cuma bawa tangan itu kalau jalan kan gini. Cuma kalau perutnya hai, jalan lagi itu. Jadi gerakannya banyak. Perutnya kontraksi terus. Kalau lagi menunggu bis di halte atau menunggu jemputan, jangan duduk. Tapi kalian berdiri aja. Berdiri jauh lebih banyak membakar kalori daripada duduk. Kalau duduk, jangan duduknya begini ya. Jangan begini duduknya. Karena anak remaja suka belok-belok gak jelas. Main gini. Ya kan? Itu membesarkan perut. Kalau duduk tuh begini. Nah, duduk. Ini gak akan membesarkan perut. Lalu banyak perutnya bergerak gitu ya. Nah, jadi apa? Perutnya gak akan membesar. Karena kalau perut besar nggak cakep kalau remaja itu ya kan. Nah, kalau laki-laki kenapa perutnya besar? Karena penurunan hormon testosteron. Jadi laki-laki itu lemaknya lebih tersebar karena dia punya hormon testosteron. Tapi ketika udah tambah testosteronnya dulu udah terus itu lemaknya naik alias perut. Itu bedanya penyebaran lemak di perut laki dan perut perempuan. Perempuan lebih kepada tadi kurang gerakan di kaki karena dia tidak punya otot yang banyak seperti laki. Itu terjaga. Terima kasih dok. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Ternyata hacksnya mudah ya teman-teman ya. Mudah nggak sih itu dipraktekkan jalan? Mudah ya. Tinggal kitanya mau atau enggak ya. Oke. Kemudian ada lagi kah yang mau bertanya? Ada nih. Oke, yuk boleh silakan bertanya. Saya Wildi Giancarlo Wijayanto dari kelas 8D ingin bertanya, apa sih tanggapan ahli gizi tentang gaya hidup vegan? Oke, diet vegan ya. Tentang diet vegan dok, luar biasa ya dok pertanyaannya ya dok, out of the box semua ini. Hebatnya cara bertanyanya itu loh.
pembelajaran ini ya, pembelajaran public speaking sepertinya. Benar ya Bu ya, dapat ya. Ada kemampuan public speakingnya bagus. Tapi bermanfaat bagaimana tambahkan lagi di sini sebenarnya kan ada pertanyaan. Ini sekarang tadi di sekolah loh sebenarnya. Saya bilang banget sama Kak Ibas sebenarnya untuk dari tahu mana kandungan televisi terhadap perkembangan PBB ya. Nah, dari kita bicara seperti itu. Nah, jawaban Ibu Rita adalah tentang diet vegan. Jadi gini, yang dimaksud dengan vegan itu adalah dia tidak mau makan protein hewani. Jadi dia maunya berbasis nabati semua. Jadi semua kacang-kacangan dimakan, semua sayur, semua buah, semua biji-bijian dimakan, tapi dari daging tidak. Nah, kalau IGC memandangnya seperti apa? Soal pilihan makan itu hak asasi. Jadi kita nggak boleh kemudian marah, tapi kita mengarahkan supaya jadi seimbang begitu. Karena alasan diet vegan itu macam-macam. Ada karena agama, ada karena kepercayaan, ada karena adalah sudah turun-temurun, ada juga karena ingin menyelamatkan lingkungan. Karena memang beternak sapi itu boros air yang akan dipakai. Jadi kita akan kehabisan air lama-kelamaan tuh di dunia ini. Global warming. Nah, kalau nanam biji-bijian dan nabati itu nggak banyak air yang dipakai, ya. Kemudian kalau beternak itu ada kotorannya yang bisa merusak alam. Kalau biji ada kotorannya. Nah, jadi ada alasan lingkungan juga. Jadi kita pahami itu semua karena itu pilihan. Cuma orang yang makan diet vegan akan kekurangan satu vitamin B12. Itu Anda pintar banget. Karena vitamin B12 hanya ada pada hewan. Jadi kalau dia vegan dia nggak pakai vitamin B12, makanya Ibu Rita sarankan kalau memang pilihannya vegan lanjutkan, tapi tambahkan suplementasi B12 atau dia makan sereal yang dikasih fortifikasi B12 di dalamnya, atau dia makan snack nabati tapi ada B12 ke dalamnya, itu boleh. Nah, yang kedua ada diet vegan juga proteinnya jadi lebih rendah karena terbatas. Jadi kalau kita makan siangnya proteinnya cukup 2, satu hewani, satu nabati. Kalau si vegan harus tidak proteinnya. Misalnya satu tempe, satu tahu, satu lagi kacang merah, baru dia seimbang. Jadi dijadikan 3. Yang lain prinsipnya adalah sama. Jadi diet apapun itu silakan asal mengikuti tadi isi piring. Mengikuti apa? Isi piring. Untuk proteinnya nanti dia pilih ke nabati dan biji-bijian ya. Terjawab ya saya Ananda? Terjawab ya nak? Oke, lagi. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih juga teman-teman atas antusiasmenya, luar biasa semangatnya ya. Tidak terasa sampai juga di penghujung acara, Dok. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk narasumber Dr. Rita Ramayulis DCN MKes, kemudian untuk para tamu undangan dan juga adik-adik di sini atas semangat dan antusiasmenya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua pihak. Saya izin memberikan kesimpulan ya Dok, bahwa gizi optimal pada remaja adalah fondasi bagi terwujudnya generasi emas tahun 2045. Remaja yang tercukupi gizinya akan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sehingga tetap akan menjadi SDM yang unggul di masa depan. Oleh karena itu, pemberian makanan yang optimal, gizi seimbang, dan juga aktivitas fisik yang baik bukan hanya sekedar pilihan, tapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa. Izin Dok, saya tutup ya Dok. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih.